Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikalong Kreatif PKS Mode Cikalong Wetan bareng gua Demas J, dan jangan lupa ke bumper dulu. Kau muda, kau berani, kau tangguh tak terganti. Siapa itu kita? Kita muda berani. Kokohkan tekadmu, lantangkan suaramu, tunjukkan pada dunia kita masa depan bangsa. Oke teman-teman sekalian, pada sore kali ini, pada video kali ini, gue mungkin udah kelihatannya gue nggak sendirian di sini. Gue sama salah satu orang yang bisa dibilang mempunyai sebuah ide kreatif dan banyak sekali ide kreatif dan potensi kreatif di daerah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Nah, barang siapa? Silahkan dengan Kang siapa diperkenalkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Jaki Purwana. Iya, Kang Jaki Purwana ini adalah seorang apa, Kang? Sekarang pekerjaan. Dari pekerjaan mungkin ya, Ya. dilihatnya. Sehari-hari tenaga honorer di tenaga honorer. salah satu sekolah di Cikalong Wetan SMA. Terus aktif juga di kesenian. Ya, sering ngisi di wedding, kesenian tradisional khususnya. Iya. Dan sekarang yang sedang digeluti woodworker, bahasa kerennya. Iya, bahasa kerennya. Bahasa kerennya Bahasa woodworker. Sundanya teh bahasa urang naon bahasa. Tukang kai. Iya. Tukang Jadi kai. mungkin kalau teman-teman sering lihat YouTube-nya Ariel Noah, osok oke ya, ya kan. betul. Nah, ini nggak beda jauh Iya, nih iya. Kang Jaki ini dengan Ariel Noah. Beda rezeki. Beda rezeki. Belum kan? Belum. Amin ya. Amin. Ya, jadi sekarang gue lagi sama Kang Jaki. Ini adalah salah seorang penggiat seni kayu, apa ya? Kriya ya. Kriya yang berasal dari daerah Cikalong Wetan, teman-teman. Ya, daerah kita lah ya, daerah kita. Dan mungkin teman-teman bisa lihat hasil karya dari Kang Jaki itu sendiri. Tapi sebelum ke sana, gue mau tanya-tanya dulu sama Kang Jaki mungkin tentang kai kayu ini sih. Kai kayu ya, Kang? Kai kayu. Nama apa ya? Nama brand. Nama brandnya adalah Kai Kayu. Yang pertama mungkin tadi sudah berkenalan secara singkat dengan Kang Jakinya. Beliau adalah tenaga honorer di salah satu sekolah. Terus beliau ada penggiat seni tradisional juga. Manggung di acara wedding lah. Keren pisan tuh yang mau nikah. Ada tradisionalnya. Boleh dihubungin ya Kang Jaki. Boleh banget itu. Boleh banget. Selain itu Kang Jaki juga adalah penggiat seni kriya, ya, seni kriya. Dan mungkin itu yang bakal kita bahas pada video kali ini, teman-teman. Oke, Kang Jaki, mungkin pertanyaan yang pertama itu adalah tentang Kai Kayu. Kenapa namanya Kai Kayu? Kai kayu. Ceritanya Bahasa kalau dari sejarah secara etimologis ya. Jauh ya. Dari dua bahasa, kai dan kayu. Kai dan kayu. Kai itu dalam bahasa Sunda tentunya, kayu dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Percampuran dari dua bahasa, kai kayu ya itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kai itu adalah kayu, teman-teman. Jadi kalau kai teh kai kayu gitu. teh kai. Iya. Jadi bisa ada yang orang Sumatera gitu ya. Naon ieu kai teh gitu. Apa kayu? Padahal kai itu adalah kayu. Jadi bahasa Sundanya kayu itu tuh kai ya. Iya. Tapi ada sejarahnya nggak, Kang? Misalnya, naon ya namanya teh mau dibuat apa gitu. Atau langsung kepikiran, kai kayu gitu. Sempet setelah beberapa cari nama untuk brand, bingung mau Pasti nama apa sih yang cocok. Ya. Tapi saya mengingat dari guru saya waktu yang mengajarkan kesenian, dalam membuat suatu brand atau nama grup misalnya, di Sunda mah cenah kudu dua suku kata gitu. Benar. Dua suku kata berdasarkan dari landasan teori eta gitu ya. Ya udah bikin dua suku kata yang enak nih dan yang bisa enak didengar lah gitu ya. Enak didengar dan cepat diingat gitu. Iya. Nyari sampai ketemu lah. Udah we lah. Kai terus kayu gitu, itu secara spontan aja sih. Secara spontan kayu eta keneh lah gitu. Iya. Yang penting kita karena saya pribadi untuk project yang dibuat itu adalah dari kayu gitu. Iya, benar. Kayu gitu lah. Ya. Ada juga, Kang, teman saya di daerah Cimareme, seorang penggiat ekonomi kreatif. Ya. Namanya Pirage Awi. Pernah dengar ya. Pirage Awi. Jadi orang Sunda mah masalah nama mah
kreatif. Iya. Virage Awi tapi dulu saya pakai Virage, Virage Awi. Bisa. Saya ketika lihat Virage Awi, oh Virage Awi gitu-gitunya. Dari Awi bambu Dari Awi, gitu bambu ya. gitu kan. Oh itu jadi itulah kilas ceritanya kenapa namanya kayu-kayu. Dan masalah sekarang yang tadi dua suku kata dan lain-lain saya setuju sekali karena saya juga pas bikin nama kedai kan. Wah, saya bikin kedai ngaranna naon dianya? Saya kedai Akang gitu nya, kedai Akang Sunda gitu kan, Akang Sunda, Akang saha we lah gitu ya, Akang namanya, Akang A B C D, penting kedai Akang gitu. Ya emang rata-rata gitu mereka guys ya. Rata-rata gitu. Oke, Kang, pertama dibentuknya teh tahun berapa? Pirage Awi deh. Kayu dari tahun 2018. 2018, berarti udah berjalan 3 tahun. 3 tahun lah ya. 3 tahun berjalan. Berawal dari tidak iseng sebenarnya. Iseng maksudnya. Oh, iseng. ya. Bikin coba-coba. Karena saya pribadi orangnya teh jadi ingin selalu mencoba. Terus kalau lagi suka dalam suatu hal, ikut bidang itu misalnya ya, digeluti bidang itu. Setelah bosan, udah tinggalkan lah gitulah ya. Sampai ke akhirnya melihat beberapa tayangan di YouTube, ternyata kayaknya menarik nih di hobi di kayu. Iya. Menarik. Ketika dicoba, ternyata memang benar menarik. Sebelumnya tidak terpikirkan untuk menjadi sebuah tempat menjadi kita sebagai ladang usaha. Iya. Tapi lama kelamaan, loh ternyata bisa juga nih. Iya benar. Tengah aja ya. Iya. Tengah aja bisa jadi usaha. Ya sampai sekarang mendalami hobi itu dan alhamdulillah bisa mendatangkan rezeki bagi saya pribadi khususnya gitu. Siap. Karena ya jadi saya juga dulu pernah mendengar bahwa pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Itu benar. Saya sama kan dulu ya yang namanya fotoan, videoan heureuy we lah gitu ya. Heureuy we gitu kan becana-becana bikin foto bikin fotografi, bikin videografi. Tapi endingnya ada yang misalnya dulu mah kan nikah nih gitu kan, bisa motoin enggak gitu kan. Jadi duit gitu kan. Lumayan lah ya gitu. Lumayan. Jadi hobi yang candu jadi dia teh. Jadi tahun 2018 kayu-kayu ini bergerak di pendirinya Akang sendiri. Saya sendiri. Akang sendiri. Sekarang kalau sekarang ini setelah 3 tahun ini tuh produk-produk yang dihasilkan tuh dari mana aja? Apa aja gitu, Bang? Produk yang dihasilkan pertama untuk yang pertama saya buat. Iya. Pertama saya bikin jam dari kayu. Oh, jam dari kayu. Itunya tapi badannya. Mesinnya beli. Mesin untuk pajangan di rumah aja gitu di kamar lah, pajangan di kamar. Itu awal mulanya dari situ. Coba diposting Instagram sendiri. Waktu itu bersama teman kita bikin bareng-bareng sambil ngopi lah, sambil hari lah. Yap. Rek bikin ya mau bikin jam cenah kayu orang ieu. Dibantu sama teman eksperimen, dibantuin alhamdulillah. Ketika di-post teman-teman yang lain banyak yang pesan. Alhamdulillah itu berangkat dari jam. Terus nyobain ke aksesoris untuk souvenir misalnya. Oh, souvenir. Gantungan kunci. Ya. Tapi tetap selalu dari kayu. Ya. Selalu dari kayu, memanfaatkan limbah kayu gitu kan. Visinya itulah mungkin ya, misinya memanfaatkan limbah dari kayu. Dari jam ke aksesoris, nyoba lagi waktu itu ke furnitur. Bermain furnitur seperti meja ya, terus rak dinding ini. Furniture. Dan alhamdulillah respon dari konsumen yang biasanya sudah memesan suka, ada banyak yang nanyain, Kang tiasa tuh bikin ini bisa nggak bikin Yap. Bisa nggak bisa harus bisa nih. Ya kan? Iya benar kan, harus bisa kan gitu ya. Kumang kewe ya teman. Nggak sehelat bisa. Gitu. Cuma saya biasanya ngasih tenggang waktu misalnya ke konsumen 2 minggu atau 3 minggu untuk menyelesaikan suatu produk. Nah, tentunya biasanya diperhitungkan dari produknya yang kecil atau yang besar ya. Kalau yang kecil biasanya sebentar, kalau yang besar rada lama gitu. Nah, dari jam ke aksesoris, hiasan dinding ya, hiasan furniture, dan sampai sekarang di furniture dan dekorasi. Oh, dekorasi. Kemarin ada job untuk mendekor suatu ruangan. Oke. Dari full kayu. Bisa bilang gitu ya. Bisa. Ya sering banyak lihat di YouTube ya banyak kebetulan ikut di komunitas hobi kayu juga. Yap.
Di situ kita sering sharing bagaimana untuk membuat sebuah produk dan segala macam lah di hobi itu, dan akhirnya sampai sekarang berjalan. Ya. Oke teman-teman, sangat excited sekali ya gue dengar cerita yang tadi Kang Zaki paparkan bahwa ternyata pertama gue masuk ke ruangan ini itu tuh kayak wah keren parah, asa asup ke IKEA. Kebetulan saya punya brand juga yang baru, nama Jaki Purwana kan, Ya. dipanggil di keluarga biasanya Eki. Oh Kang Eki. Kang Eki. Terus di teman-teman juga Eki. Ditambah pakai A juga, jadi Aeki kebalikan dari IKEA. Makanya di atas di logo tulis tuh Aeki. Oh iya benar. Disitulah bikin tagline Aeki bukan IKEA gitu. Oh, asli orang Sunda mah jago masalah. Mawe carana. Benar. Ya jadi Kang sebenarnya kan kalau menurut saya pribadi bahwa di zaman sekarang ini kalau anak muda, kita berbicara tentang anak muda itu kan tadi berbicara Kang mungkin bergerak di furniture ya gitu kan, hiasan-hiasan ruangan dan lain-lain. Anak sekarang itu kan kalau menurut saya pribadi lebih bergerak di bidang paribasa nama estetik menurut nama estetik. Jadi untuk foto estetik lah, instagramable dan lain-lain. Dan ketika melihat hasil-hasil dari Akang ini adalah salah satu potensi untuk dekorasi yang estetik kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman sekalian yang kebetulan bisa request ya Kang ya. Bisa nggak Kang misalnya? Custom. Iya custom, pengen kayak fotonya misalnya ada di Google. Ya. Kayak gini Kang bikinnya Ya. bisa nggak gitu ya. Ya. Tapi kualitasnya mungkin ya handmade lah gitu ya. Nah, gitu bedanya gitu. Ya harganya juga kan menyesuaikan. Gitu guys ya. Memang kebanyakan yang kalau yang konsumen yang baru, Yap. Kang bikin ini dengan gambarnya dia ngasih mau seperti ini. Saya kasih harga, dihitung bahan, dihitung kerjaan dan segala macam. Sekian harganya, terus dibalas nanti Kang mahal-mahal ting, dan di order mah teu sakitu, di order mah jaga segitu cenah gitu. Tapi kan kita beda ya bikinnya karena kita kan handmade gitu. Ya. Terus ya perlu lebih detail lagi untuk bikin itu. Nah, kendalanya itu sih sekarang tuh lagi sering dari konsumen yang konsumen baru terutama gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya Kang ya, masalah ketika melihat produk-produk hasil Akang dan lain-lain, karena saya juga pernah untuk beli dari online dan lain-lain. Harganya murah itu kan bisa jadi dari kualitas kayunya aja kan, yang asal-asalan, yang pas diketruk itu gini kieu gitu kan ya. Ada juga yang kayak gitu guys. Jadi mungkin kalau misalnya dengan Kang Eki ini nanti bisa dijelaskan juga ya. Ya main lah sini lah, ini dilihat-lihat lah. Ini mungkin kalau kelihatan di kamera mah sama aja kayak di online, tapi kalau kalian datang langsung ini beda guys gitu ya. Dan itu dia, jadi buat teman-teman sekalian mungkin yang nanti kedepannya bisa atau pengen misalnya punya dekorasi kamar yang bagus tentang kayu-kayu, terus kayak gitu bisa langsung hubungi aja ke Kang Eki ya. Nanti ya aku simpen nih nomornya di bawah, kontaknya di bawah, atau misalnya bisa langsung DM ke Cikalong Kreatif untuk kontaknya. Oke teman-teman, selanjutnya gue pengen bahas masalah contoh produk dan mungkin harganya, karena mungkin kalau anak-anak sekarang atau penonton sekarang, masyarakat netizen sekarang tuh kayak itu bagus tuh harganya berapa gitu kan ya. Kita mulai langsung bahas aja Kang Eki ya. Sekarang kita contoh produknya. Ada beberapa yang mau kita bahas. Yang pertama mungkin yang mana dulu nih Kang? Ini bagus nih, yang mana? Ini dulu ya. Nah, ini adalah sebuah rak dinding. Dalamnya bisa buat boneka, buat apalah ya, nyimpen kalian mungkin dari foto-foto mantan. Bisa lah ya. Yang selalu dikenang. Yang selalu dikenang. Nah, ini bisa ditempelin dan bentuknya bisa request ya. Bisa request. Ini ada juga tuh yang apa itu tuh segi 5 ya. Ini teh hexagon ya. Hexagon. Nah, ini hexagon, bentuknya bisa request. Kalian pengen bentuknya, tapi nggak bisa kalau bentuknya kayak muka kamu mah ada hese atau gimana, apa pareolan ya. Ini tuh jualnya piece Kang, persatuan gini. Persatuan gini tuh dibanderol dengan harga berapa biasanya? Biasanya kita tergantung ukuran. Tergantung ukuran ini teh untuk kisaran 50.000. 50.000 satu ukuran kayak gini. Dan ini kayunya tebal guys, ngeri itu. Iya mah tiba bednya mau potong guys. Wah, insya Allah lah kuat ya. 50.000 satu kayak gini, ukuran ini besar ya? 30 cm kurang lebih, ini tingginya 30 cm, lebarnya 25 cm. 25 cm ya.
Nah itu guys untuk dinding ya, untuk hiasan seperti ini. Nanti kalian juga kalau misalnya pengen yang lebih kecil atau kayak gimana bisa request langsung dan bisa lah ya. Variatif lah, Variatif lah ya. menyesuaikan Yes. kantong. Ya. Tapi bisa nggak kalau misalnya Kang, lu pengen lebih murah nggak apa-apa misalnya pakai kayu yang B aja misalnya gitu. Untuk kayu saya bertahan di kayu yang jati Belanda, jadi karena jadi- kualitas kita jadi paling mempertahankan kualitas. Paling untuk menyesuaikan harga yang minim itu dari ukuran. Misalnya ukuran ini kan 50.000. Yup. Punya uang 25.000 bisa nggak? Bisa, ukurannya lebih kecil gitu. Lebih kecil. Ya. Gitu. Ya tapi benar sih nya, ini kayunya bagus guys. Kayunya halus ya, sumpah aku mah nggak bohong. Soalnya saya juga ada furniture di rumah. Untuk kia gitu. Oke, kita lanjut ke mana nih, Kang? Boleh. Ini mungkin. Nah, ini ya. Ini mungkin bisa dilihat kaligrafi atau ini bisa nama kan? Nama bisa. Nama bisa. Nama bisa. Terus ini adalah contoh buka buat teman-teman ya yang pengen di musola rumahnya. Nah, mana? Ini nama grup. Oh, ini nama grup musik. Ini buat di mana Kang biasanya, Kang? Biasanya banyak dibikin buat yang punya grup musik Studio. di, Oh, di depan. di depan kalau ada di wedding wedding gitu ya. Di stand mix Stand biasanya mix. disimpan Ya, di benar. depan. Oh, iya, Musik guys. di depannya disimpan situ kan ya. Buah gitu. bos ya Kang. Iya, masuk bikin kan kabeh juga. Alhamdulillah beberapa grup akustik di Bandung mah sudah ada yang banyak yang Iya ya. Kalau di kafe-kafe gitu biasanya suka pakai ya. siapa yang biasanya suka ada. Jadi Sama. bisa nama kalian atau misalnya kalian yang punya buat dekorasi masjid misalnya pengen kaligrafinya Nah, kan itu. rata-rata kaligrafinya teh yang dilukis ya. Pengen kaligrafinya yang muncul gitu pakai kayu gitu kan. Contohnya seperti ini. Kalian bisa langsung pesen ya ke Kang Eki, bisa langsung request untuk masalah ini ukuran berapa kan? Kira-kira 15 lah ya, 15 ini ya. 15 cm. Berapa nih, Kang? Kalau untuk kayak Itu gini. itu sama 50.000. Sama 50.000. 15 cm 50.000 buat di kamar lah ya. Biar selalu ingat kalian kalau mau di kamar teh simpennya di para guys gitu lah. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur ya, lihat Allahu Akbar. Ingat dosanya. Ingat. Langsung tiba-tiba ngadoa lu biasana. Gitu. Ini 50.000 ukuran 15 cm. Yap, itu aja untuk ini. Terus yang selanjutnya, Berarti ini ada untuk apa ya, hiasan di rumah lah sama lah. ya ini untuk Atau di- hiasan. Biasanya kalau saya lihat yang kayak gini adanya di ruang tamu. Ya, Ya kan ya? ya. Ruang tamu kan suka ada kursi kosong gitu untuk hiasan-hiasan, foto dan lain-lain. Terus biasanya ada nih yang kayak yang kayak gini. Dan ini untuk kalau untuk kolektor, maksudnya untuk kayak yang emang bener-bener suka seni kayu dan lain-lain, ini tuh mahal sih. Karena ada kalian tahu nggak sih yang dari kayu yang didorong-dorong itu truk-trukan? Ya. Nah, itu mahal loh nya, begitu gitu kan ya. Karena ya bagus gitu. Kalau untuk hiasan dinding seperti ini pun ya mungkin kalau misalnya untuk bapak-bapak, untuk om-om nih ya, om-om yang suka dekorasi rumah yang estetik gitu ya, yang serba kayu, serba awi, biasanya awi kayu. Ini bagus nih Pak nih kalau mau beli ya di Kang Eki kayu nih ya. Harganya berapa Kang kalau untuk Nah, ini hiasan kan seperti ukurannya kecil. Yap. Kenapa harganya mahal? Saya menghitung dari kerumitan. Ya, Nah, ya itu justru itu. ya. Justru itu. Ini kisaran 250.000. 250.000. Ukuran 30 cm adalah 30 cm. panjang 30 cm. Yap. 30 cm 250.000 untuk kualitas yang seperti ini menurut saya sih sepadan sih ya kalau untuk kayu mah. Ya soalnya gitu ya kan, saya ngebayangin aja itu can motong, can naon Nah, gitu itu ya. susah nama. Eta belum lagi kan Bikin detail-detail yang kecil-kecil itu kan lumayan ribet juga susah. ini kan pakai ilmu matematika ya Kang ya. Ah, skala. Diukur skala. Ini kalau misalnya kita salah ngukur, dia lebar kayu Kang ya. Lebar kayu, Wah, salah pasti pasang kita yang ngeyeng guys. Ya itulah banyak peribahasa kalau kita ngomongin seni itu justru mahal kalau seni itu kan. Nah, iya. Beda lah kalau misalnya kita cuman kayak udah pakai robot cetakan kayak gitu itu ya itu udah nggak ada seninya lah kalau menurut saya ya, itu karena udah pakai mesin. Kalau ini kan masih handmade, masih kayak pakai tangan, ada seninya dan detailingnya juga bagus ya. Buat kalian yang mungkin mau pesan atau misalnya mau lihat-lihat katalognya dari kayu boleh langsung aja visit ke Instagram kayu ya. Oke,
Gitu aja mungkin Kang di mana ya? Oke. Oke gitu aja guys, mungkin untuk sesi ngobrol-ngobrol kali ini bersama Kang Eki dari Kai Kayu. Buat gua episode kali ini cukup menginspirasi. Maksudnya cukup menginspirasi bahwa sebenarnya kita harus menjadikan hobi kita tuh yang berfaedah guys gitu ya. Karena banyak juga Kang ada anak muda zaman sekarang, karena inilah PKS muda gitu kan. Jadi kita muda-muda gitu ya. Banyak anak muda sekarang itu mempunyai hobi tapi yang bisa dibilang tidak ada keuntungan untuk dirinya gitu. Bahkan jauh dari keuntungan malah wah gitu ya gitu kan, sampai nyusahin orang tua dan lain-lain. Nah, kita harus bisa banyak belajar dari teman-teman kita yang contohnya dari mungkin senior-senior kita seperti Kang Eki ini. Beliau mempunyai hobi yang bisa dibilang kreatif gitu ya, karena Cikalong kreatif gitu kan, kita harus kreatif juga. Yang selain dari hobi jadi duit guys gitu ya. Siapa sih yang nggak mau ketika kita menyukai suatu hal, kita senang melakukan suatu hal dan jadi uang gitu ya. Contohnya adalah ini gitu ya teman-teman sekalian. Oke, obrolan kali ini cukup menyenangkan Kang Eki. Terima kasih. Semoga kedepannya nanti kita kedepannya nggak cukup sampai di sini teman-teman. Nanti bakal ada episode lanjutan gue sama Kang Eki, atau mungkin dari tim Cikalong Kreatif sama Kang Eki. Nanti mungkin Kang Eki bakal bikin tutorial atau apapun itu tentang kayu, membahas seputar kayu. Karena di zaman sekarang tuh banyak juga Kang hype lah gitu ya, kayak bikin furniture sendiri gitu kan, banyak lah ya teman-teman yang pengen. Mungkin nanti bisa banyak belajar dari Kang Eki gitu ya, atau mungkin bisa datang langsung ke workshopnya Kang Eki untuk ngobrol-ngobrol santai dan sharing-sharing bareng. Gitu aja paling untuk episode kali ini teman-teman. Thank you yang buat yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Thank you yang udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram Cikalong Kreatif dan Kai Kayu. Oke. Gue Mas J dan Eki. Iya. Pamit undur diri teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.